Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan sebelum kita mulai, saya ucapkan dulu terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga selalu panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, info terpanas hari ini. Seorang pengamat politik di sebuah podcast bongkar habis-habisan ternyata hutang Indonesia bukan 8.000 triliun tetapi 20.000 triliun, dan ini yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia selama puluhan tahun ke depan. Wow, luar biasa. Sementara itu, Presiden akal sehat Rocky Gerung makin menggila sampai mengeluarkan kritikan pedas dan sangat keras terhadap rezim. Nah guys, seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Pak Prabowo yang terhormat, Iya, kalau mantap. kerja saja itu gampang Pak, tapi kerja yang benar itu berat Pak. Jangan seperti kayak Jokowi, Wis. mau gampangnya saja dengan hutang yang banyak dan impor. Makanya perlunya oposisi bukan orang-orang toksik yang ada di pemerintah Jokowi sekarang ini. Kalau Bapak mengatakan Indonesia ini kaya harta untuk diamankan, tidak mungkin negara ini banyak hutang, menaiki sembako, LPG, minyak, pajak, Iya, UKT. betul. Dan tidak mungkin rakyat Indonesia ini mempunyai sifat pengemis bansos. Dan Bapak sendiri tidak tahan menjadi oposisi sewaktu dicurang Pilpres 2019. Dan sekarang akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang tersandra oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Is. Berapa Iya, realitas itu utang benar kita juga apa yang dibilang gadis Kita ini ya. menghitung, tadi disebutkan 8 ribuan. 8.041. Nah, ini dia guys. Berapa total jumlah APBN, utang BUMN kita? Itu tadi berkaitan dengan APBN. APBN. Nah, total yang berkaitan dengan BUMN, Januar juga tahu, itu sekitar hampir 8 ribu. Hampir 8 ribu. Jadi 16.000, oke. 16 ribu. Oke. Terus yang berkaitan dengan pensiun ASN TNI Polri, Berapa itu? aktuarianya itu sekitar hampir 4 ribu. Jadi 16, 20.000. Oke. Ya. Jadi kira-kira gitu. Iya. Itu berapa persen dari total apa postur kita? 100%. 100%. Wow. Wow. Kalau begitu, nah itu yang sama. Kenapa nggak dibicarakan? Ini karena menyangkut pencatatan akuntansi. Maksudnya apa? Akuntansi pemerintahan kita tidak memasukkan, menggolongkan itu. Masih sebagian yang kita catat. Nah, itu agak teknis. Saya Nah, itu yang harus dijelaskan kepada makanya rakyat. saya mau bertanya pertanyaan yang bisa dipahami orang. Fair nggak pemerintah mengelola informasi tentang utang ini kepada kita, Mas Biswagor? Yang tidak fair adalah ketika membandingkan dengan Jepang, membandingkan dengan Amerika, di mana semuanya dicatat, terus kita tidak mencatat semuanya, kita membandingkan dengan mereka. Nah, itu tidak fair. Itu tidak fairnya. Saya pindah ke Januar. Ini bagi saya menarik. Wow. Gibran dan supir truk hampir sama. 20.000 triliun Dan utang supir truk Indonesia, lebih bertanggung guys, jawab, yang lebih bertanggung jawab terhadap yang akan perusahaan-perusahaan ditanggung yang dia akan oleh Indonesia. semua akan ditanggung mobil-mobil yang ditabrak itu. Meskipun dia tahu saya belum cukup umur, saya belum punya SIM, saya banyak punya kesalahan, tapi saya tanggung jawab. Tapi Gibran sama sekali tidak bertanggung jawab. Gibran tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah tahu malu bahwa dialah biang keladi kerusakan konstitusi, kerusakan demokrasi, dan biang dari keributan demokrasi dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2024. Itu bedanya Gibran dengan supir truk. Supir truk jauh mempunyai tanggung jawab moral. Kalau Gibran masih cengengesan, masih merasa berhak, seolah-olah memang saya pantas jadi calon wakil presiden, saya pantas jadi wakil presiden, padahal dia mengabaikan semua prosesnya, bahwa kalau bukan karena Paman Usman, dia tidak jadi apa-apa. Iya. Kalau dia bukan disodor-sodorkan oleh ayahnya ke PDIP, dia masih menjadi jualan martabak kok. Tidak akan pernah menjadi wali kota Solo. Artinya, ibaratnya pohon, Gibran itu bertumbuh bukan karena effort, bukan karena usaha dari diri sendiri, tapi didorong oleh banyak pihak, terutama keluarganya. Iya. Ini analogi Gibran dengan supir truk. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Nah, Iya. yang berikutnya adalah PSI. Kenapa saya menyebut PSI? Karena tiba-tiba ada salah satu politisi PSI membela Gibran, malah mengatakan justru Mas Hasto ini supir bajai yang tua.
PSI ini menarik sekali. Saya tidak mengomentari komentar atau statement dari politisi PSI itu, tapi saya ingin menyampaikan tentang betapa gagalnya partai PSI ini, Partai Solidaritas Indonesia. Partai yang dikarbit dengan macam-macam ya, dikasih baking soda biar mengelembung gitu ya. Ada orang baru mendapatkan 2 hari KPA dipaksakan jadi ketua umum, dia supaya lebih besar ya, PSI bisa kuat, merasa pengen kuat, dia harus nyantol, dia harus nempel pada orang besar, menjadi partainya Jokowi. Ini adalah mental instan yang dirancang oleh petinggi-petinggi PSI waktu itu, supaya mereka jadi besar, akhirnya nempel ke Jokowi, instan mengkarbit anak bungsunya Jokowi jadi PSI. Yang terjadi pada saat menjelang pemilu, wow, baliho PSI merajai, menghabiskan ruang publik di seluruh Indonesia. Bertrek-trek dipasang baliho PSI di kampung-kampung saya, sampai di ujung di Jawa Barat sana ada itu PSI. Saya ke Gunung Kidul, ada baliho besar PSI. Semuanya partainya Jokowi, katanya begitu. PSI itu dipersepsikan oleh publik seolah-olah di partainya Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Dengan segala effort yang luar biasa dari Pak Jokowi yang ikut mengatakan PSI harus menang, harus masuk Senayan, dengan dana menurut saya ratusan miliar yang tidak terhitung lah PSI itu. Hasilnya apa? Itu sejarah yang kita tahu bahwa Jepang memang ditumbuhkan kembali oleh Kaisar Hirohito setelah Kaisar itu menyadari bahwa seluruh infrastruktur industri di Jepang dihancurkan oleh sekutu dengan percobaan pertama. Bom atom itu diledakkan di 2 kota, Nagasaki dan Hiroshima, hancur. Tetapi Hirohito bilang tadi betul, bila saya masih punya sejumlah guru 10, 20, 30 apalagi, saya bisa bangun negeri ini kembali. Jadi infrastruktur pendidikan dipelihara, dibangun pertama-tama oleh Kaisar Hirohito. Dia menghormati profesi guru. Itu yang kita ingat dari Kaisar Hirohito. Beberapa tahun lalu di depan istana Presiden di Jakarta, guru datang di situ untuk demo, minta nasibnya diperbaiki. Lalu seseorang, Kaisar Wakanda Kaisar Wakanda tanya pada aparatnya. Kaisar Hirohito bertanya pada Panglima Perang Jepang, ada berapa lagi guru yang tersedia? Kurang lebih 10.000. Oke, mari kita bangun Jepang kembali dengan 10.000 guru. Yang terjadi di depan istana ketika guru berdemo, Kaisar Wakanda bertanya, masih ada berapa guru yang berdemo di depan istana? Kata ajudannya, masih ada 10.000 guru berdemo. Kalau begitu, mari kita kabur ke Kalimantan. Keren. Tidak pernah sekalipun Kaisar Wakanda menemui bahkan satu orang guru ketika guru berdemo di situ. Iya. Padahal tugas beliau diwajibkan oleh konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Hanya ada satu perintah yang wajib dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya sebutkan sekarang namanya, yang bukan Kaisar Wakanda lagi ya. Cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Tidak ada tugas lain pada Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo nanti. Hanya itu tugas konstitusional Presiden, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Kalau kita tanya sekarang, seberapa cerdas bangsa ini? IQ nasional kita tinggal 78 di Asia. Itu sedikit di atas simpanse. Saya serius terangkan itu. Pantesan Indonesia selalu tertinggal ya guys ya. Apa yang terjadi pada kawan-kawan guru kita? 43% dari pemain pinjol adalah guru. Karena Presiden Jokowi tidak
memilih mencerdaskan kehidupan bangsa. Tadi Profesor Fadli ini kita debatkan itu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap turunnya IQ nasional? Ketua BEM, Unipma, Satpol, Kepala Satpol Madiun. Ya presiden yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena konstitusi bilang tugas Ketua BEM adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas Komandan Satpol Madiun mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kita buka konstitusi, nggak begitu bunyinya. Yang ditugaskan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah presiden. Baca undang-undang dasar. Jadi kita mesti tagih itu pada presiden. Walaupun sampai sekarang kok dikit-dikit presiden, ya memang ini sistem presidensial. Jadi kita mau pastikan bahwa malam ini kita harus jujur mengucapkan kritik sampai ke dasar. Oke, luar biasa ya. Apa yang dikatakan Bang Rocky ini, kalau menurut saya ini banyak betulnya, banyak faktanya begitu ya. Apalagi tersangkut hutang negara Indonesia, kata Bang Faisal tadi, Bang Akbar tadi dengan rekan podcastnya, itu mencapai 20.000 triliun, bukan 8.000 triliun. Itu artinya rakyat Indonesia yang akan menanggung puluhan tahun ke depan ya guys ya. Apapun saat ini semuanya dipajakin, bahkan belanja di warung depan rumah pun juga kena pajak itu guys. Nah, bahkan bagi manusia yang belum lahir aja, yang masih dalam perut, itu sudah menanggung pajaknya, sudah menanggung utang negara begitu. Miris, Indonesia saat ini sedang sangat miris sekali guys. Nah guys, gimana pendapatnya? Tolong disampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.